ya. Siap-siap persiapkan diri, itu bagian dari antisipasi ya, agar supaya ketika dosen atau kebijakan dari universitas itu meminta teman-teman untuk luring, semuanya sudah siap, tidak kedandapan ya. Begitu. Insya semua sudah besar, sudah dewasa ya, jadi sudah bisa siap-siap, bisa tahu persiapan apa yang harus dilakukan untuk ke Jogja, untuk mempersiapkan perkuliahan luring. Oke. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang teori asobia ya. Kita sudah seringkali menyebut itu ya di setiap pertemuan ya, hampir di semua pertemuan, tapi kita belum tahu apa itu asobia ya. Kita baru mendefinisikan atau mengenal asobia itu, ada yang sudah di Jogja ya, Eni ya, Eni Eni di kampus ya, bisa di kelas ya, bisa di kelas ya, di sini. Tahu gitu tadi saya di kelas ya, di kelas tapi online. Ada yang selain Eni di Visum? Gak ada ya, cuman Eni aja ya. Oke. Apa tadi saya ya, kita biasa mengenal asobia itu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai solidaritas sosial, dan saya yakin di mata kuliah teori sosiologi klasik ini kayaknya di mata kuliah teori sosiologi klasik sudah dijelaskan ya oleh Pak Zainal ya tentang apa itu asobia. Nah, hari ini kita coba akan mempelajari ya, mengetahui lebih mendalam tentang apa itu sebenarnya teori asobia yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun ya. Karena banyak mungkin yang salah kaprah ya, banyak yang kebiauya ya, asobia itu hanya bagian dari solidaritas sosial. Namun ada banyak pemaknaan ya terkait dengan asobiah ini. Apakah tampilan Bu UI sudah terlihat di Zoom? Sudah Bu. Lihat Bu. Nah, ini yang pertama kali dulu kita pelajari ya. Kita berangkat dulu dari sini ya. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial, makhluk politik, makhluk ekonomi ya, yang dia membutuhkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seperti makan, minum, sandang, papan ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, kemarin kita sudah banyak berbincang ya, manusia membutuhkan apa yang disebut dengan alat ya, atau membutuhkan sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, disebut dengan gotong royong ya. Biasanya kita menyebutnya dengan gotong royong, bekerja bersama-sama gitu ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, aspek ini ya itu juga digunakan untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup atau untuk pertahanan diri. Jadi untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan diri misalnya suku nomaden dari serangan suku nomaden yang lain ya, mereka membutuhkan kerjasama tersebut atau gotong royong tersebut. Nah, ini juga termasuk bagian dari kebutuhan dasar ya, mempertahankan diri. Kemudian ini ya, kebutuhan untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup itu kalau dalam perspektifnya perspektifnya Ibnu Khaldun itu tidak hanya disebut sebagai kerjasama ya, atau kemarin ya kita menyebutnya ya di presentasi kelompok berapa ya kemarin yang asobia itu dengan istilah al-ijtimaiyah al-insaniyah kalau tidak salah ya. Nah, istilahnya Ibnu Khaldun itu adalah asobiyah ya, asobiyah. Nah,
asobia ini ya dibutuhkan untuk tadi yang pertama memenuhi kebutuhan dasar, dan yang kedua adalah untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Oke. Nah, aspek asobiah ini pula yang menjadikan masyarakat Badawah atau masyarakat nomaden itu lebih kuat daripada masyarakat Hadoroh, perkotaan. Oh iya, saya lupain itu apa namanya? Saya tuh nggak pakai yang ini ya, yang apa? Yang berbayar ya. Ya, ini keliru pakai akun. Ini 10 menit lagi nih kita ending ya, karena jebul saya pakai akun yang nggak pakai bayar. Nah, 10 menit lagi. Nanti saya share linknya lagi ya. Mohon maaf. Jadi agak keganggu. Nah, definisi asobiah itu sebenarnya apa sih? Ya, berangkat dari asumsi tersebut, apa sih yang disebut dengan asobiah? Ada tiga definisi ya, tiga definisi. Yang pertama dari Franz Rosenthal. Ini Franz Rosenthal ini adalah yang menerjemahkan Muqaddimah itu dalam bahasa Inggris pertama kali. Franz Rosenthal tidak pernah menerjemahkan asobiah itu ke dalam kata-kata group feeling atau ke dalam istilah bahasa Inggris lainnya. Saya nge-freeze di sini, apakah di situ lancar? Lancar, Bu. Lancar, Iqbal? Iya, Bu. Oke. Tapi dia ya, Franz Rosenthal itu tetap menggunakan istilah asobiah. Kenapa? Karena menurut Franz Rosenthal, makna asobiah ini bisa bermacam-macam. Tergantung kepada situasi dan konteks di mana Ibnu Khaldun menempatkannya. Kadang-kadang asobiah ditempatkan Ibnu Khaldun di masyarakat perkotaan. Kadang itu maknanya bisa berbeda. Di gerakan sosial keagamaan juga kadang-kadangnya di buku Muqaddimah itu Ibnu Khaldun menempatkan asobiah ini di mana namanya? Di konteks gerakan sosial agama, kadang-kadang juga di masyarakat nomaden ya. Tapi secara umum Franz Rosenthal mengatakan asobiah ini adalah group feeling atau perasaan bersama. Perasaan segrup ya. Memiliki grup, perasaan memiliki grup. Nah, kemudian yang kedua adalah terjemahan dari Mahdi dan Isawi. Ya, kalau Mahdi dan Isawi, Charles Isawi, ya ini juga tokoh Muslim juga ya, Charles Isawi. Ini banyak nulis tentang Ibnu Khaldun juga, mendefinisikan asobiah itu sebagai solidarity atau solidaritas ya, kerjasama itu tadi ya. Kalau kerjasama itu maksudnya bukan mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama ya, bukan itu yang dimaksud dengan solidaritas ya, tetapi misalnya ketika ada anggota kelompok suatu masyarakat mereka kekurangan secara ekonomi, maka anggota yang lain itu solider ya, membantu, berusaha membantu. Apa yang harus dibantu supaya kelompok teman-teman kita yang lain itu ekonominya lebih improve lagi. Nah, ini kalau dalam sosiologi ekonomi biasa kita kenal dengan istilah pemberdayaan begitu ya, solidaritas sosial gitu. Nah, kemudian kalau menurut Syed Farid Alatas ini Khaldunian, orang Nus ya, Singapura, dia mengatakan bahwa asobiah itu adalah social cohesion atau kohesi sosial. Apa itu kohesi sosial? Kohesi sosial hampir sama dengan group feeling ya, perasaan menyatu dengan grup begitu ya. Grup itu adalah bagian dari dirinya seperti itu. Nah, berdasarkan itu ya, berdasarkan tiga aspek tersebut ya, maka sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asobiah itu ya? Dia bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda bagaimana istilah ini kita tempatkan ke dalam situasi dan konteks tertentu ya. Oleh karenanya kita tidak menerjemahkan asobiah ini ke dalam bahasa
lainnya, karena maknanya bisa berbeda, bisa group feeling, bisa solidaritas, bisa social cohesion. Nah, kemudian ada 3 faktor ya yang menjadi unsur perekat asobiah. Ya. Unsur perekat itu adalah hal-hal yang membuat atau bisa memperkuat asobiah. Ya. Bisa atau bukan memperkuat ya, tapi hal-hal yang bisa membangun asobiah. Unsur perekat, hal-hal yang bisa membangun asobiah, yang bisa memunculkan perasaan asobiah dalam suatu kelompok sosial. Yang pertama itu kalau menurut Syed Farid Alatas adalah hubungan darah, keturunan, ya, kekerabatan. Nah, ini ikatan darah, ikatan keturunan, ikatan kekerabatan, kekeluargaan, ya, itu bisa mendorong perasaan asobiah, bisa memunculkan perasaan asobiah dalam suatu kelompok tertentu, ya. Misalnya kalau dalam konteks masyarakat yang sekarang, ya, dalam studi antropologi kita tahu ada misalnya ada kajian tentang keluarga dan kekerabatan, ya, bagaimana mobilitas kelompok sosial itu ditentukan oleh ikatan kekerabatan, ya. Ternyata itu merupakan bagian dari atau faktor yang menyebabkan mobilitas sosial suatu kelompok masyarakat itu adalah karena ikatan kekerabatan, ya, karena ikatan darah. Ya, begitu. Kalau dalam istilah sosiologi ekonomi mungkin kita bisa merujukkannya kepada jaminan sosial, ya, karena keluarga itu merupakan bagian dari jaminan sosial. Kenapa dari jaminan sosial? Karena kalau satu keluarga itu kesusahan gitu ya, maka tidak menjadi penjamin, ya, bisa menjadi bagian dari jaminan sosial. Itu, ya, kemudian bisa membantu, istilahnya begitu. Yang kedua adalah apa yang bisa memunculkan asobiah. Yang kedua adalah ikatan agama. Ikatan agama itu ternyata bisa menjadi unsur gitu ya yang memperkuat kohesi sosial. Kita diskusi ya, kita bisa diskusi ya tentang apa yang menyebabkan atau contoh-contoh unsur-unsur perekat dalam di masyarakat. Oke, kemudian ikatan atau unsur perekat yang ketiga adalah kepemilikan material, ya, kepemilikan material atau ikatan ekonomi, ya, kepemilikan ekonomi. Maksudnya bagaimana? Ya, ternyata seseorang yang memiliki kepemilikan material yang lebih gitu ya dibandingkan dengan yang lain, itu mereka bisa menjadi penjamin, ya, bisa menjadi penjamin bagi anggota yang lainnya, bagi anggota kelompok yang lainnya, ya, karena dia bisa menghidupkan aktivitas ekonomi kelompok. Dan bahkan dalam suku-suku nomaden, ya, Ibnu Khaldun itu menjelaskan bahwa pemimpin suku Badawah itu biasanya adalah dari kelompok yang memiliki ikatan material atau seseorang yang memiliki kepemilikan material yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan juga yang memiliki ikatan agama atau religiusitas yang lebih tinggi. Makanya mereka kelompok nomaden itu lebih banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, ya. Sudah kita pelajari yang kemarin, ya. Kemudian ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bu Ui lanjutkan? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah faktor yang melemahkan asobiah. Apa yang menyebabkan asobiah itu lemah? Ya, yang pertama adalah kok tadi unsur yang membuat atau unsur yang dapat memunculkan asobiah. Nah, yang ini adalah faktor-faktor yang bisa membuat asobiah itu lemah.
Yang pertama adalah gaya hidup materialisme. Ya. Kenapa kok materialisme? Kenapa kok kemewahan? Ya, ini di presentasi kalian bab ketiga ya kalau nggak salah ya, dan keempat sepertinya sudah disinggung juga tentang bagaimana gaya hidup mewah ini mempengaruhi kekuatan asobiah. Ya, artinya asobiahnya kemudian jadi melemah. Keberanian dan solidaritasnya menjadi ini faktor-faktor yang menyebabkan asobiah itu menjadi lemah ya. Yang pertama adalah kemewahan atau gaya hidup materialisme ya. Seseorang yang dia suatu kelompok masyarakat ya yang mereka hidup dalam kemewahan atau materialisme itu, kata Ibnu Khaldun, itu dapat melemahkan solidaritas sosial ya. Kenapa? Karena sepertinya Bu sudah menjelaskan ya kemarin ya bahwa kemudahan akses ya seseorang, suatu kelompok masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi tertentu ya itu membuat mereka itu menjadi lebih lemah gitu ya, lebih lemah. Gaya hidup instan ya itu membuat mereka itu menjadi malas gitu ya, menjadi lemah begitu, dan hal itu kemudian mempengaruhi solidaritas mereka ya. Individualisme jelas begitu, itu menjadi bagian dari konsekuensi dari gaya hidup materialisme, dan itu kemudian menyebabkan solidaritas itu menjadi melemah ya, karena nggak saling kenal gitu ya, tidak peduli begitu ya ketika orang lain mungkin yang tidak menjadi tidak ada hubungan dengan dirinya itu, walaupun masih satu kelompok, berada dalam suatu kondisi misalnya kemiskinan begitu ya, atau kesusahan gitu ya, dan orang lain menjadi tidak peduli. Nah, itu menyebabkan solidaritas itu menjadi lemah. Kemudian yang kedua adalah ketundukan terhadap kelompok sosial yang lain, itu menunjukkan bahwa solidaritas sosialnya itu lemah, bukan rendah tetapi lemah ya. Maksudnya bagaimana? Suatu kelompok sosial tertentu yang dia berada dalam naungan kelompok sosial lain yang lebih besar ya, itu biasanya solidaritas sosialnya lemah. Nah, misalnya satu negara tertentu kehidupannya bergantung kepada kehidupan ekonominya, politiknya itu bergantung kepada negara yang lain. Ya, misalnya dalam aspek keuangan gitu ya, dalam aspek pengelolaan sumber daya alam ya. Selain pengelolaan sumber daya alam, apalagi karena nggak punya teknologi begitu ya untuk mengelola sumber daya yang ada ya, kemudian menjadi bergantung kepada investor, menjadi bergantung kepada kelompok sosial yang lainnya. Nah, ini yang menurut Ibnu Khaldun ini menandakan bahwa asobiah dalam kelompok tersebut itu lemah ya. Banyak yang seperti itu ya, negara-negara yang seperti itu. Kemudian nanti ini bisa kita diskusikan ya, kalau ada yang tidak setuju atau mungkin memiliki pandangan lain, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian yang ketiga adalah konflik interest atau konflik politiknya. Pokoknya apapun yang sifatnya konflik itu dapat melemahkan asobiah. Ya, ini Ibnu Khaldun itu dia itu lebih cenderung ke konflik ya sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang dia juga terlihat
fungsionalisme strukturalis. Ya, jadi kadang-kadang dia terlihat seperti Talcott Parsons, kadang-kadang dia terlihat seperti Weber, kadang-kadang dia terlihat seperti konflik itu siapa ya? Tokoh konflik itu siapa? Lewis Coser, ya bisa ya Lewis Coser. Dia kadang-kadang terlihat seperti itu. Ya, misalnya dalam konteks konflik ini, pada satu sisi Ibn Khaldun mengatakan bahwa konflik politik itu dapat menyebabkan solidaritas sosial suatu kelompok itu menjadi lemah. Tapi pada sisi yang lain, ya Ibnu Khaldun ya di awal tadi di pendahuluan tadi Bu I sampaikan, konflik ya itu bisa menguatkan solidaritas sosial juga ya, karena itu menjadi sarana untuk mempertahankan diri. Ya, jadi karena ada konflik dengan orang luar ya, dengan kelompok yang lain, maka solidaritas dia itu menjadi lebih kuat. Ya, solidaritasnya menjadi lebih kuat. Ini kayak Lewis Coser ya, yang dia ngomongin kalau konflik itu pada sisi yang lain itu menumbuhkan solidaritas sosial ya pada suatu kelompok tertentu. Ya, karena dia konflik dengan kelompok yang lain itu bisa memperkuat solidaritas sosial di antara kelompok-kelompok tersebut. Begitu ya, itu kata Ibnu Khaldun. Nah, ini sudah banyak, saya kira ini contoh kasusnya cukup banyak ya. Banyak, misalnya partai-partai politik ya itu kan banyak yang mengalami konflik internal ya, kemudian pecah menjadi berbagai macam ya, misalnya PDIP ya, kemudian PKB, P3 ya. Ini mungkin zaman sekarang, zaman kontemporer sekarang. Zaman dulu gitu ya, mungkin kita mengenal ada Masyumi, Parmusi ya, dan kawan-kawannya. Ya, karena faktor konflik ya, kemudian menjadi berpecah belah. Padahal ikatan unsur perekatnya itu sebenarnya sudah sangat kuat ya, ikatan agama ya. Kayak misalnya Masyumi itu kan partai yang didukung oleh orang-orang Muslim ya. Tapi karena konflik begitu, maka asubiahnya menjadi lemah dan menjadi asubiah-asubiah kecil, menjadi kelompok-kelompok sosial kecil. Dalam konteks sekarang kita bisa melihat pada kehidupan partai politik ya, atau kehidupan misalnya gerakan sosial agama itu kan juga banyak juga ya, gerakan sosial yang terpecah-pecah itu kan juga banyak ya, karena faktor perbedaan pendapat, konflik gitu. Kemudian NU misalnya ya, NU itu NU yang mana dulu gitu ya, Muhammadiyah itu Muhammadiyah yang mana, PKS yang mana, kemudian apalagi Salafi itu ada banyak juga gitu ya, ada Salafi Skoci, ada Salafi apalagi gitu ya, Salafi rasional, ada Salafi, ada banyak. Nah itu karena konflik internal ya. Nah itu menyebabkan solidaritas menjadi melemah dan pada akhirnya kemudian yang membuat mereka kemudian menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Nah, kalau kelompok-kelompoknya itu menjadi kecil-kecil gitu ya, biasanya kekuatannya tidak cukup besar gitu ya, tidak cukup kuat. Dia harus bergabung dengan kelompok yang lain untuk kemudian dia bisa menjadi lebih kuat. Ya, misalnya ini bisa kita lihat pada pemilu, partainya orang Islam berpecah belah. Kalau mau menang orang Islam ya biasanya kalau ini kan politik agama ya, biasanya mereka akan bergabung karena punya kesamaan interest, punya kesamaan pandangan. Ya, baru kemudian bergabung dengan yang lain untuk bisa lebih kuat. Karena kalau kelompok-kelompok kecil itu sendiri yang mengusung itu nggak akan menang, nggak akan kuat, ya nggak akan bisa gitu ya. Nah, makanya oleh Ibnu Khaldun itu disebut sebagai lemah gitu ya, kekuatan internalnya lemah, solidaritasnya lemah. Nah, sebetulnya apa sih tujuan akhir dari asobiah itu? Ya, tujuan akhirnya itu adalah mulk atau kedaulatan. Ya, hampir sama istilahnya dengan kekuasaan. Mulk ini ada banyak disebutkan Ibnu Khaldun ya di Muqaddimah. Artinya adalah kedaulatan. Saya memakai istilah kedaulatan dari Syed Farid Alatas ya, karena saya kira itu jauh lebih tepat ya dibandingkan dengan mungkin kekuasaan gitu ya. Meskipun mulk ini juga arahnya adalah ke kekuasaan.
Asubiah digunakan untuk menyatukan tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh. Nah, ini tadi yang seperti dicontohkan Bu ya, misalnya dalam konteks pemilu, konteks pemilu dalam level apapun begitu ya. Kelompok-kelompok kecil biasanya saling bergabung untuk mempertahankan diri, bahkan kadang-kadang untuk mengalahkan musuh yang lebih besar, yang solidaritas sosialnya itu lebih besar. Orang-orang Islam misalnya ya saling bergabung dengan partai-partai Islam, kemudian mereka berupaya untuk menolak atau mengalahkan musuh atau solidaritas sosial yang lebih kuat, ya partai lain yang lebih kuat. DI itu kuat ya, solidaritas sosialnya juga kuat. Kemudian yang kedua adalah akulturasi sosial budaya akan terjadi ketika suatu kelompok masyarakat tertentu itu berhasil menaklukkan kelompok sosial yang lainnya. Ya. Kemudian keduanya akan bersama-sama menuntut tujuan atau dominasi yang lebih tinggi terhadap kedaulatan yang lainnya. Nah, ketika Asubiah ini sudah berhasil menyatukan tujuan bersama, ya, mereka sudah dapat mempertahankan diri, sudah dapat misalnya kedaulatan begitu ya, maka selanjutnya adalah biasanya mereka akan menuntut tujuan atau dominasi yang lebih tinggi terhadap kedaulatan yang lainnya. Ya, minta ya istilahnya adalah meminta jatah kekuasaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, Asubiah bisa bersifat kompromistis ya, kompromistis ketika Asubiah ini antar kepentingan yang berbeda, antar tujuan yang berbeda, antar kelompok masyarakat yang berbeda, itu bisa kompromistis. Kompromistis itu artinya adalah kelompok yang bisa mengalahkan kelompok yang lain ya, kelompok yang solidaritas sosialnya lebih kuat itu bisa mengalahkan kelompok yang solidaritas sosialnya lebih lemah, ya itu bisa bersifat kompromistis, ya dengan misalnya menggandeng kelompok yang lemah itu untuk sama-sama mengelola negara, sama-sama mengelola masyarakat. Nah, ini terjadi pada kelompok masyarakat nomaden dan masyarakat hadoroh, ya di bab keempat, bab kelima atau bab keempat saya lupa di Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan ketika masyarakat Badawa itu berhasil mengalahkan masyarakat Hadoroh ya biasanya mereka bisa kompromistis ya namun juga ya bisa juga ya udah dibiarin begitu ya dibiarkan hidup. Kompromistis itu maksudnya adalah kelompok-kelompok yang sudah mereka kalahkan, masyarakat yang sudah mereka kalahkan itu mereka ajak untuk mengelola negara bersama-sama, mengelola masyarakat hadoroh yang baru itu bersama-sama. Namun bisa juga dia memasukkan solidaritasnya, solidaritas di bawahnya untuk ikut mengurusi negara atau urusan tertentu. Ya, seperti itu. Jadi tujuan akhir dari Asubiah biasanya adalah untuk al-mulk atau kedaulatan. Jadi tidak ansih sosiologi murni ya, solidaritas sosial untuk misalnya sama-sama memberikan bantuan begitu ya kepada orang lain yang lemah secara ekonomi, pemberdayaan, fungsi-fungsi pemberdayaan, tapi juga Asubiah ini bisa menjadi fungsi-fungsi politis, fungsi-fungsi politik. Gitu ya. Jadi kajian Ibnu Khaldun ini sebenarnya cukup luas. Dia bisa ke sosiologi ekonomi, sosiologi industri, ya sosiologi politik, sosiologi agama. Kemudian selanjutnya sudah selesai ya. Fungsi kedaulatan, ya. Mulk itu tidak selalu identik dengan kepemimpinan, tetapi kemampuan untuk membuat orang lain untuk mengikuti pemimpin dan peraturan yang ada dalam kelompoknya. Jadi ini fungsi mulk atau kedaulatan ini sering disebut sebagai teori kepemimpinan Ibnu Khaldun. Teori kepemimpinan Ibnu Khaldun. Nah, menurut Ibnu Khaldun, mulk, kedaulatan itu tidak selalu identik dengan kepemimpinan. Tidak selalu identik dengan dia menjadi seorang presiden, dia menjadi seorang ketua dari kelompok yang berhasil dia kalahkan gitu ya. Tapi bagaimana seseorang ya itu dengan mulknya ya, dengan kedaulatannya itu dia bisa membuat anggota masyarakatnya itu mengikuti dia dan peraturan yang ada di dalam kelompoknya. Nah, itu leadership. Ya, leadership versi Ibnu Khaldun itu adalah
membuat orang lain itu bisa mengikuti dia dan peraturan-peraturannya. Itu al-mulk, leadership, kepemimpinan, atau kedaulatan. Ya. Mulk itu hanya dimiliki oleh seseorang yang mempunyai asobiah yang paling kuat di antara yang lainnya. Itu menurut Ibnu Khaldun. Jadi seorang pemimpin kelompok ya itu dia bisa menjadi pemimpin kalau dia itu memiliki asobiah yang kuat, memiliki perasaan sense belonging yang kuat terhadap kelompoknya lebih dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mulk juga bermakna kemampuan mengontrol berbagai macam tindakan agresif dan defensif yang muncul dari masyarakat. Jadi kemampuan seorang pemimpin untuk bisa memanajemen organisasi. Ya, memanajemen ketika ada tantangan dari luar, ya, ketika ada tindakan agresif dari anggota kelompoknya, ketika ada tindakan agresif dari kelompok sosial yang lainnya. Di sini mulk itu punya peran. Ya, dan ini mulk ini hanya dipegang oleh seseorang yang punya asobiah yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Dalam waktu 5 hitungan, silakan untuk membuka kamera masing-masing. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah semua mendengarkan. Cukup itu ya dari Bu UI materinya. Saya yakin ada mungkin ketidakpahaman atau mungkin ada pertanyaan atau pandangan yang lainnya. Silakan saya beri kesempatan. Saya tunggu 5 menitnya. Itu 5 menit kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang mau ini kalian sudah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Ya, silakan mungkin kalau ada yang mau sarapan, mau minum, mau apa gitu ya, monggo. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Kalau 5 menit kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Oh, ada Permata juga ya, udah di kampus juga ya. Kalian di sini ada pertemuan luring, Bang? Ada kuliah luring? Betul, Bu. Nggak ada? Oh. Oke, oh, Eni sama siapa, En? Masih mute, Eni? Masih mute? Permata, Bu. Sama? Permata. Oh, sama Permata, berdua. Ya. Ya, kan kayaknya saya pernah bilang ya, kita kalau ketemuan luring kan bisa makan bakso bareng begitu ya, tapi pada nggak di Jogja ya. Yuk, nanya yuk. Mudah nggak kalian? Nggak paham ya? Bulat ya? Oke, kasih ini deh, kasih apa namanya, emoticon. Emoticon nggak paham ketawa. Nggak paham ketawa. Nggak paham semua. Aduh, ya Allah, masuk kabeh. Gimana ya? Nanti kalian ini ya. Kayaknya saya punya videonya ya itu ya. Kalau nggak salah saya punya videonya. Coba saya cek dulu. Saya tuh punya video-video yang ini. Coba nanti dicek di YouTube-nya Bu I ya. Kayaknya saya punya YouTube tentang materi ini. Materi asobia, tapi slide-nya kayaknya berbeda. Nanti dicek di situ, diputar berulang-ulang. Mungkin kalian akan lebih paham ya dibandingkan sekali pertemuan di sini. Sambil nanti dibaca materinya dari Bu UI ya. Mungkin itu aja dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, pekan depan tuh ya semester depan mungkin kalau ketemuan luring ya berarti yang ngambil mata kuliah saya ya. Oh enggak, Ding, kalau kelas A itu dosennya berbeda. Nanti dapat dosen baru. Ada dosen baru yang kalau kalian ngambil gerakan sosial agama nanti semester depan kalian udah MBKM ya, sudah ke prodi-prodi yang lain ya? Iya nggak sih? Iya, jadi sudah nggak ketemu ya sama Bu UI ya. Ya, baiklah. Ya, oke ya, mungkin nanti di pertemuan terakhir ya, kita habis pertemuan online mungkin
boleh kita ketemu offline ya, sama yang sudah di Jogja ya. Saya juga pengen ketemu offline, kita seperti janji Bu UI ya, kita mungkin makan bakso bareng begitu di kampus ya, yang ada di Jogja aja, yang nggak di Jogja ya kuliahnya tetap online ya, mungkin pekan terakhir ya, bukan pekan terakhir ya, pertemuan terakhir sama kelas B mungkin ya, kita bareng-bareng aja online, materinya online, materi terakhirnya online, tapi nanti habis itu kita ketemuan luring ya, ketemuan luring online bareng gitu ya di kelas begitu, tapi nanti habis itu kita makan pagi bareng ya, kayaknya asik ya. Di pertemuan terakhir aja ya, barangkali ada teman-teman yang di luar Jogja yang nanti pertemuan terakhir akan sudah di Jogja gitu ya. Mungkin itu dulu ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, semoga kebingungan kalian itu memacu kalian untuk mempelajari Muqaddimah lebih mendalam lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.